Si Petruk, Bagong, sama Babe Semar kabarnya udah pada pulang. Sekarang waktunya silaturahmi, sekalian nanyain apa aja yang terjadi kemarin. Oh iye, nih malam kan malam Jumat ye. Mana Kliwon lagi nih. Hihi, serem. Kalau aja belum jauh dari rumah nih jalannya, gue putar balik dah. Ogah malam ini jalan, mending besok aja. Tapi kalau udah jauh begini kan tanggung pulang ke rumah. Pantesan nih jalan sepi banget. Duh, gue lupa lagi nih kalau nih malam Jumat Kliwon. Sialan. Wah, biar cepet ke rumahnya Babe Semar lewat jalan pesawahan dah. Mudah-mudahan kagak ada ape-ape nih malam. Amin. Hah? Apaan tuh? Hihi, burung hantu. Ngeri juga gue liatnya. Aneh aja tuh burung tiba-tiba muncul dan menyambar gue. Selamat, selamat. Untung dia kagak nyerang gue. Lebih baik gue buru-buru dah. Hah? Itu burung hantu yang tadi nyamber gue nangkring di pohon itu. Wah, jangan-jangan dia nunggu gue lagi. Waduh. Hus, pergi sana Rung. Hus. Buset, dia ngerem aja di situ. Hus, burung sialan. Duh, kalau lama-lama begini gue bisa tertahan di mari nih. Apa gue pulang aja ye? Tapi kalau pulang udah jauh. Gue timpuk batu aja dah. Mudah-mudahan dengan batu ini dia pergi. Terima nih Rung. Hah? Buset, burung hantunya menghilang. Jangan-jangan tuh burung hantu emang hantu beneran lagi. Lebih baik gue mempercepat langkah kaki gue dah. Setelah ditinggal beberapa hari nih kampung Tumaritis sama Babe Semar, banyak yang kagak bener dah. Mulai dari pocong merah lah, pocong nyasar lah. Secepatnya mesti gue laporin masalah ini ke Babe supaya bisa langsung ditindak lanjutin. Mana doim panas dingin lagi dia gara-gara semalam ngerendam di kali bersihin pakaian yang kena ludah pocong merah. Jadinya tadi siang gue sendirian jagain warung. Besok kalau Babe kagak bisa jagain warung, gue sendirian lagi dah. Wah, malam ini gue mesti mastiin nih kalau besok Babe Semar bisa ke warung. Gue mesti buru-buru dah. Hah? Ada motornya Petruk tuh di rumah itu. Ada apaan ye? Oh iye, ini kan rumahnya bininya Pak Bandi. Dan Pak Bandi juga kerjanya di kota. Wah, ada main kayaknya nih si Petruk. Aduh. Wah, ada suara bininya Pak Bandi kayaknya itu. Bener-bener dah si Petruk. Bini orang main embat juga. Gue pergokin juga nih. Truk, lu di dalam ye. Truk, lu main gila ye sama bini orang.
gue bilangin babe lu ye. Sekate-kate lu ye Reng, main tuduh aja. Ini bininya Pak Bandi kayaknya udah waktunya mau ngelahirin. Tadi gue pas mau ke rumahnya Babe Semar, dengar suara minta tolong di mari. Terus gue kemari dah. Tahu-taunya istrinya Pak Bandi udah ngejogrok aja di lantai. Jadinya gue tulungin. Terus gue taruh dah di kamar tidur. Hah? Yang bener lu Truk? Ye, ayo dah kalau lu mau lihat. Mane? Aduh. Aduh. Tuh Reng, Hah? Terus gimana nih Truk? Pak Bandinya sih udah gue hubungin pakai HP tadi. Jadi sedang menuju kemari dari kota. Tapi karena mendesak, gimana Mpok? Mau dibawa ke rumah sakit pakai motor aye. Tapi lumayan jauh pan, Pok, ke kota mah. Gila lu ye Truk. Orang hamil masa mau dibawa pakai motor? Bisa-bisa ngelahirin di jalan ntar. Cepat panggilin dukun belana aja bang. Lumayan gak jauh kok dari sini. Ke arah selatan dekat kebunnya Wadoyong. Oke dah, Pok. Reng, buruan dah lu yang bawa dukun beranak itu kemari. Biar gue yang jagain bininya Pak Bandi. Ye Truk. Ingat lu ye, rumahnya itu dukun beranak. Dekat kebunnya Wak Doyok. Dari sini ke arah selatan. Siap Truk. Gue mesti buru-buru nih, kalau enggak bisa-bisa tuh bini Pak Bandi kagak ketolong. Oh iye, Petruk kan bawa motor tadi. Kenapa gue kagak bawa aja tuh motor? Kan jadi cepet. Dasar akibat panik gini nih, jadi banyak lupanya. Mudah-mudahan kagak dicegat burung hantu yang tadi lagi. Hah? Ada cewek caem tuh malam-malam begini. Siapa ye? Coba gue tanya rumahnya dukun beranak yang dibilang Petruk itu. Mudah-mudahan dia tahu rumahnya. Misi Pok, ini aye mau tanya, tahu rumahnya dukun beranak nggak yang deket kebunnya Wak Doyok? Oh, kebetulan bang, itu Aye. Ini juga Aye mau ke rumahnya Bu Romlah yang lagi hamil di Gang Sawo itu loh. Mau periksa sama ngurut perut ibunya. Wah, kebetulan kalau gitu Pok. Jadi aye kagak usah jauh-jauh lagi ke rumahnya Empok. Adek apa nih bang, cari-cari Aye? Gini Pok, bininya Pak Bandi yang hamil tua itu udah waktunya mau ngelahirin. Aye disuruh bininya Pak Bandi manggil Empok buat datang ke sana. Hah? Ya udah, ayo dah bang, kita secepatnya ke sana. Ayo dah Pok. Ini dukunnya Truk. Buset, dukun beranak apa dukun pelet nih ye? Caem banget. Bisa-bisa gue yang kepelet sama tuh dukun beranak. Hus, lu kan udah punya Siti Juleha Truk. Hehehe, sorry, terkesima aye Reng. Oh iye, ini Pok, Bu Bandinya. Wah, ini mah udah mau keluar bayinya. Lu lupa deh di luar dulu ye. Biar gue yang tanganin Bu Bandi. Baik Pok. Truk, emangnya lu kemarin kemana sih? 2 harian ngilang, kagak kelihatan batang hidungnya.
Wah, ceritanya panjang, Reng. Mending lu lihat aja dah film layar tancapnya yang berjudul Raja Iblis. Hah? Raja Iblis? Wah, pasti serem dan seru tuh, ye Truk. Ye, lu sih kagak ngalamin, Reng. Gue sama bokin gue yang ngalamin sendiri. Serem. Hi. Tolong! Hah? Kenapa tuh, Bu Bandi, Truk? Hah, Reng? Emangnya lu bener bawa tuh dukun beranak kemari? Bener lah, Truk. Tadi kan lu lihat sendiri. Iya sih, tapi lu sampai kagak ke rumahnya tuh dukun beranak, Reng? Kagak, Truk. Gue ketemu tuh dukun beranak di jalan. Emangnya kenapa, Truk? Waduh, gaswat dah. Jangan-jangan itu pemuja pesugihan yang cari tumbal, Reng. Lebih baik gua dobrak aja dah nih pintu. Hah? Bener dah dugaan gue. Woi, iblis laknat, siapa lu? Kenapa lu makan bayi itu? Hehehe, lebih baik gue melarikan diri. Woi, mau kemana lo? Gimana, Truk? Perlu kagak nih dikejar? Tunggu, Reng. Mending kita urus Bu Bandi dulu aja dah. Kita bawa ke rumahnya Babe Semar. Kasihan dah tuh bayi. Duh, gue jadi merasa bersalah dah, Truk. Udah. Lagian kita juga kagak tahu kan kalau tuh dukun beranak merupakan penjelmaan dari iblis pemakan bayi. Gue juga ikut tertipu jadinya. Mending kita buruan, Truk, sekarang ke rumahnya Babe Semar. Sekalian ngelaporin perihal ini ke Babe. Lagian semenjak kampung Tumaritis ini ditinggal Babe Semar, banyak hal yang ganjil di kampung ini. Kemarin-kemarin aja gue dikejar pocong merah dan diludahin. Sampai-sampai si Doim sakit sekarang. Tadi siang aja gue sendirian ngejagain warung. Udah gitu sebelum-sebelumnya juga ada pocong nyasar di mari. Hihi, serem dah. Hah? Yang bener lu, Reng. Pul, lu antar Bu Bandi langsung ke rumah sakit, ye. Siap, Beh. Pak Bandi, Aye sama Gareng minta maaf ye. Kecolongan tadi. Dikira dukun beranak, tahu-taunya pencari korban pesugihan ye. Iye gak apa-apa Truk. Yang penting bini ayah selamat. Tapi gue mau balas dendam sama dia. Gimana ya Truk? Gini aja Pak Bandi, besok kan kita pada ngeronda. Pak Bandi ikut aja. Kita cari tuh perempuan jadi-jadian. Siapa tahu dia muncul. Wah siap-siap Truk. Gue ke rumah sakit dulu ya. Siap Pak Bandi. Udah Pak Bandi ngobrolnya. Udah Pak Ipul. Ya udah dah kalau gitu. Gue jadi gak enak nih, Truk, sama Pak Bandi. Yang cari dukun beranak kan gue, Truk. Udah Reng, yang penting Pak Bandinya nggak marah-marah sama kita. Itu aja udah bagus. Udah, kita ngobrolinnya di dalam aja. Siap Beh. Coba lu ceritain, Reng, kronologi kejadian barusan. Gini, Be, tadi kan Aye mau kemari, tapi ketemu sama Petruk lagi nolongin Bu Bandi yang lagi hamil tua. Terus si Petruk nyuruh Aye buat nyari dukun beranak. Terus Aye cari dah. Nah, pas mau ke rumahnya dukun beranak itu, Aye ketemu sama cewek yang ngaku-ngaku dukun beranak. Terus Aye bawa dah ke rumahnya Pak Bandi. Lalu dukun beranak itu pun nyuruh kita keluar karena mau mempersiapkan persalinan. Tapi tiba-tiba aja Bu Bandi teriak. Terus kita dobrak dah pintu kamarnya. Dan apa yang kita lihat, cewek yang Aye temuin di jalan itu berubah jadi serem banget, Beh. Sambil mau makan bayi itu. Nah, pas kita kejar, dia ngabur dah lewat atap, Beh. Kita sih mau ngejar lagi, tapi kasihan Bu Bandinya. Darahnya kemana-mana. Ntar kalau nggak cepet-cepet ditolongin, kehabisan darah lagi dia. Sepertinya sih wanita itu muja pesugihan atau pewaris ilmu turunan, kayak kuyang.
yang waktu itu kita temuin di rumah sakit. Dia kan juga makan bayi. Terus gimana nih langkah kita selanjutnya, Beh? Pan di kampung kita banyak yang pada hamil. Entar jadi target tumbal cewek itu lagi. Gini aja Gong, Reng, Truk. Besok biar gue siapin penangkalnya. Lu, Reng, bukain dan jagain warung kita dulu ye. Gong, lu bantuin Babe besok. Siap, Beh. Beh, ada satu lagi. Waktu Babe sama Bagong pergi nyari si Petruk, Aye sama Doim pas ngeronda ketemu sama orang yang lagi dikejar-kejar pocong merah. Jadi kita juga ikut dikejar-kejar. Malah sampai diludahin segala lagi kita sama pocong itu. Orang yang dikejar-kejar pocong merah itu dari kampung ini bukan, Reng? Sepertinya sih enggak, Beh. Aye kagak kenal sama orang itu. Bisa jadi. Jadi gini, Reng. Menurut informasi yang gue terima dari perangkat desa kemarin, di kampung Bayur ada korban tabrak lari dan yang nabrak kabur. Kabarnya sih supir truk. Mungkin dia orangnya dan pocong merah itu adalah korbannya. Bisa jadi ya, Beh. Wah, mana Babe sama Bagong ye. Udah dari tadi gue tungguin dia. Kagak kelihatan juga batang hidungnya. Mana banyak pesanan lagi nih. Pesanan pertama nganterin sembakonya Pak RT. Habis itu baru dah ke lainnya. Nah, itu dia baru nyampe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Babe, dari tadi Aye tungguin, Beh. Dikirain bentar nyiapin penangkalnya. Tahu-taunya lama. Gimana mau gak lama, Reng? Penangkalnya pan bambu kuning. Gue mesti nebang sama bersihin dedaunannya. Apalagi ini banyak. Pan yang hamil juga banyak di kampung kita. Hehehehe. Aye kirain garam didoain kayak waktu itu si Petruk jagain rumahnya elu, Gong. Aye kira juga kayak gitu, Bang. Tahu-taunya bambu kuning. Jadinya tadi kita cari dulu di kebun. Pantesan. Ya udah buruan bantuin gue nyiapin sembakonya Pak RT, Gong. Gue mau nganterin ke rumahnya sekarang. Kebetulan, Reng, sekalian lu bawa nih bambu. Terus lu tanyain ke Pak RT siapa aja yang lagi hamil di kampung kita. Terus lu bagi-bagiin dah bambu kuning itu ke mereka. Bilangin suruh tanam di depan rumahnya. Lah, pan Aye bawa sembako, Beh. Gimana bawa bambunya? Wah, iya juga ye. Ya udah, Gong, lu bantuin Gareng ye bawain bambu ini. Reng, lu gonceng aja si Bagong. Hah? Buset. Waduh, Bang, pelan-pelan bawa sepedanya. Tangan Aye gak ada pegangan nih. Kanan bawa telur, kiri bawa bambu. Entar kalau jatuh berantakan. Ini aja udah pelan-pelan, Gong. Gue aja sampai ngos-ngosan gini. Gimana mau cepet? Waduh, berarti sepedanya nih ye, Bang, yang ajut-ajutan gini. Yah, maklumin lah, Gong. Sepeda tua. Bang, kapan-kapan usulin ke Babe Semar buat ganti nih sepeda sama motor. Ya, pengennya sih, Gong. Cuman duitnya kali yang belum ada.
Kalau enggak, minta tolong aja ke Paman Manik, Bang. Kali aja Paman Manik bisa bantu. Hehehe. Hus, Babe Semar kan sering ngomong ke kita supaya kita menghindarin yang namanya minta-minta. Lu malah nyaranin. Hehehe, lupa aja, Bang. Udah sampai nih, Gong. Cailah, malah ngejogrok aja lu di situ. Buruan turun, udah berat nih, Gong. Hehehe, sorry Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Elu Reng, Gong, masuk dah. Baik, Pak. Duduk. Ini pesenannya, Pak. Oh, iye. Ini bayarannya, Reng. Iye, makasih ya, Pak. Sekalian, Pak, Babeh pesen ke Aye kalau dia minta daftar ibu-ibu hamil di kampung ini, Pak. Soalnya semalam bininya Pak Bandi yang hamil, janinnya dimakan sama cewek pencari tumbal. Hah? Waduh, gue ketinggalan informasi. Bentar ye, gue ambilin dulu dah di dalam. Iye, Pak. Gong, di mana si Petruk? Kita bisa kerepotan nih ngasih-ngasihin bambunya. Mana Aye tahu, Bang? Ngojek kali dia. Ini Reng, oh iye, emangnya mau ngapain sama ibu-ibu hamil itu, Reng? Pesen Babe sih disuruh nanem bambu kuning ini di depan rumah tiap-tiap ibu yang hamil itu, Pak. Wah, pantesan bawa-bawa bambu kuning. Ye, gua doain dah. Mudah-mudahan caranya berhasil. Oh iya, Reng, tolong bilangin juga ke Babe lu. Besok ada pelantikan lurah baru di kantor kampung Tumaritis. Suruh hadir ye, biar Reng, Babe lu kan sesepuh sini. Oh, iye, Pak. Nanti Aye sampein dah pesanannya. Makasih ye, Pak. Kita pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, parah lu ye, Truk. Tadi siang kagak bantu-bantuin kita ngasih bambu kuning ke warga-warga yang bininya lagi hamil. Ye, pan gue ngojek, Reng. Lagian mana gue tahu kalau penangkalnya bambu kuning. Gue kirain garam atau air doa aja. Iye nih, Bang Petruk. Nggak bantu-bantuin kita. Pan berat bawanya. Mana banyak banget lagi warga kita yang pada hamil. Hehehe, pada rajin ye bikin anaknya warga kampung Tumaritis. Ye, maklum lah truk di kampung. Kan kalau udah malam, apalagi hiburannya kalau nggak gituan. Udah, lama-lama nyerempet yang kagak-kagak kita ngobrolnya. Sekarang kita pikirin itu gimana caranya nangkep tuh cewek jadi-jadian. Entar tengah malam kita satronin aja rumah tiap-tiap warga yang tadi siang dikasih bambu kuning itu, Reng. Siapa tahu ada yang mencurigakan. Ide bagus tuh, Truk. Dari bau harumnya, kayaknya di dalam rumah ini ada yang lagi hamil. Duh, wangi sekali, jadi lapar gue. Aduh, sialan, ada pagar gaibnya rumah ini. Lebih baik gue pergi dah, cari lagi di tempat yang lain aja.
Brengsek. Apaan tuh ye? Kenapa gue kagak bisa masuk? Demi awet muda dan cantik, gue terpaksa ngelakuin hal ini. Gak apa-apa dah, yang penting gue bisa jadi biduan selamanya di kampung Cicayur ini. Kita cari lagi dah rumah yang ada bau-bau harumnya. Pasti di situ ada perempuan yang lagi hamil. Hah? Kok di sawah sama kebun gini ada bau harumnya? Wah, berarti ada yang lagi hamil sedang lewat sini. Gue mesti sembunyi dulu, baru dah. Ketika lewat, gue sergap. Duh, Bang, udah malam aja nih kita pulangnya. Ya mau gimana lagi Neng, bidannya kan baru pulang tadi sore dari rumah sakit. Manenya ngantri banyak banget lagi. Iya juga ya Bang. Besok-besok kalau mau periksa pagi aja Bang, atau siang, jangan sorean. Lah, lu gimana? Kalau pagi atau siang pan, tubuh bidan belum pulang. Atau kita periksanya ke rumah sakit aja di kota, gimana? Duh, iya juga ya. Udah bismillah aja. Mudah-mudahan kagak ada apa-apa Neng. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia lewat, gue sergap dah. Hup. Hah? Ya, Waduh, bini gue. harum sekali. Gue jadi lapar. Siap. Nyam-nyam. Hehehe. Janin ini harum sekali. Woi, jangan diapa-apain anak gue. Siap. Minggir. Aduh, tolong, tolong. Udah tengah malam nih truk. Yuk kita mulai kelilingnya. Ayo dah. Tolong, tolong. Hah? Ada suara orang minta tolong tuh. Yuk kita samperin. Ayo. Jangan lupa siapin senjata tajamnya ye. Jadi kalau ada apa-apa tinggal tebas aja. Siap Bang Petruk. Arahnya kemana ya truk? Kayaknya ke arah jalan pesawahan Pak Bandi. Ya udah truk, kita cepet-cepet aja ke sono. Siap Reng. Hah? Itu yang kemarin kita temuin Reng. Waduh, enak bener dia makan bayi. Set dah, tinggal kakinya doang. Wah, ternyata itu yang nyuri janin bayi gue. Saatnya balas dendam. Terima nih. Hah? Siapa itu? Hehehe. Lu lagi. Sekarang lu tahu kan kalau gue nggak mempan sama senjata tajam. Waduh, dia kebal Reng. Waduh, terus gimana nih? Kita keroyok aja truk. Iya Bang. Wah, dia mau main keroyokan. Lebih baik gue kabur dulu dah. Woi, mau kemana lu? Kejar Reng, Gong, Im, Sep. Lu bantuin yang di sawah aja ye. Langsung bawa ke rumah Pak RT. Siap truk. Woi, jangan lari lu. Dukun pemakan janin bayi lu ye. Iya loh, gue lempar golok gue nih. Wah, dia mau main keroyokan. Lebih baik gue kabur dulu dah.
biarin dah dilemparin senjata tajam. Gue kan kebal, tapi kalau ketangkep ini yang bikin gue ngeri. Sebab bisa-bisa diarak warga, terus diserahin ke polisi lagi. Hihihi, ngeri. Coba bang, bareng-bareng lemparin senjata tajamnya. Siapa tahu mempan kalau bareng-bareng. Iya dah Pak Bandi, siap-siap ya lu. Gong, Reng. Siap bang, siap truk. 1, 2, 3, lempar. Waduh, kagak mempan juga. Terus gimana nih? Hah? Apaan tuh truk? Hehehehe, rasain lu. Semua senjata tajam yang lu punya kagak mempan sama tubuh gua. Apa-apaan ini? Ternyata tubuh gua tembus juga sama bambu kuning. Wah, siapa yang lempar bambu kuning itu ye? Iye, tiba-tiba aja melesat melewati kita truk. Gue yang ngelempar. Hah? Babe Semar? Kok tiba-tiba ada di mari? Iye, tadi habis latihan silat, gue denger orang teriak minta tolong. Terus gue samperin dah. Tahu-taunya makhluk ini yang sedang memangsa janin bayi. Terus gue cari dulu dah bambu kuning di kebun deket-deket situ. Pas ketemu, tahu-taunya dia udah lari duluan. Ya udah dah, gue kejar aja. Terus gue lempar dah bambu kuning ini daripada ngejar gak ketangkep. Wah, ternyata cewek jadi-jadian ini mempannya sama bambu kuning ya beh. Iye, beberapa pohon emang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan memiliki khasiat tertentu Gong. Misalnya aja untuk obat-obatan. Begitu pula ada pohon yang mempunyai khasiat meluluh lantakan sihir seperti daun bidara dan bambu kuning ini. Oh, gitu ya, Be. Ya udah, sekarang kita beresin mayat itu. Baik, Be. Siap, Beh. Arahnya kemana ya truk? Iya gak apa-apa truk. Yang penting bini ayah selamat. Tapi gue mau balas dendam sama dia. Gimana ya truk? Ya mau gimana lagi Neng. Bidannya kan baru pulang tadi sore dari rumah sakit. Manenya ngantri banyak banget lagi. Duh, Bang, udah malam aja nih kita pulangnya. Dari bau harumnya kayaknya di dalam rumah ini ada yang lagi hamil. Duh, wangi sekali. Jadi lapar gue. Duh, gue jadi gak enak nih truk sama Pak Bandi. Yang cari dukun beranak kan gue truk. Udah Reng, yang penting Pak Bandinya nggak marah-marah sama kita. Itu aja udah bagus. Udah, kita ngobrolinnya di dalam aja. Siap Beh.